Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan proyek kami, SIG. Oke, langsung aja. Yang pertama ada Mugi Fakib, yang kedua ada Fian Adi, yang ketiga ada Papita Serintama, saya sendiri, dan yang keempat ada Ignatia Indraswari, kelima ada Rani Kusimawati. Untuk fase pertama akan dipresentasikan oleh Ignatia, silakan. Ya, terima kasih. Oke, jadi untuk fase pertama, step pertama, kita drag and drop NE10M admin 0 countries-nya seperti berikut. Kemudian kita gunakan zoom tool untuk memperbesar map UK. Kemudian kita klik project lalu create print layout. Kemudian kita isi namanya Great Britain. Kemudian akan muncul window seperti berikut. Kemudian kita add item, add map. Lalu kita klik and drag. Yang nantinya akan muncul seperti berikut. Kemudian kita ke item properties. Terus kita cari grid. Lalu kita modify gridnya. Seperti berikut. Kemudian kita pilih frame-nya. Kemudian kita cari draw coordinates. Kemudian kita cek draw coordinates tersebut. Seperti berikut. Kemudian kita add scale bar. Seperti berikut. Kemudian kita add arah mata angin atau add north arrow. Seperti berikut. Nah, kemudian kita lock layer-nya dan juga lock style layer. Kita klik edit, select move item, lalu klik edit, move content. Pindah ke main gis, terus uncheck yang Z5, kemudian kita cek yang Z7. Kemudian kita zoom ke arah London-nya. Kemudian kita balik ke window yang tadi, yang ini. Kemudian kita klik and drag. Terus kita atur frame-nya. Kemudian kita draw overview 1, pilih map 2, lalu blending ke multiply. Kemudian kita add arah mata angin sebagai berikut. Kemudian kita akan lanjut ke fase 1 step 2. Nah, di sini kita add layer, kemudian add delimited text layer. Yang nantinya akan muncul begini. Kemudian untuk filenya kita cari dan kita pilih PowerPlan data set. Seperti berikut. Kemudian kita klik add. Nanti akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik kanan pada PowerPlan datasetnya, kemudian kita pilih filter. Nanti kita akan masuk ke query builder. Kita pilih primary fuel, lalu kita pilih biomass. Seperti berikut, terus kita klik OK. Nanti muncul seperti ini. Kemudian kita cek coal power, cogeneration, gas power, hydropower, dan lain sebagainya. Kemudian muncul seperti berikut. Dan hasilnya seperti ini. Kemudian untuk yang fase 1 step 3 akan dijelaskan oleh teman saya, Fian Adi. Oke, selanjutnya step 3 dilanjutkan oleh saya. Ini untuk browsernya, klik gbr@rails.shp, kemudian klik processing, terus klik toolbox, next. Kemudian klik add geometry attribute, next. Kemudian kita klik run dan pilih filenya, jangan lupa. Kemudian nunggu selesai, kemudian klik close, next. Ini untuk statistiknya kita pilih length, next. Kemudian ini kita pilih expressionnya, kita blok semua, kemudian klik OK, next. Kemudian ini hasil dari step dari 3 ini, next. Kemudian step 4 dilanjutkan oleh Mas Mugi. Step 4 akan dilanjutkan oleh saya, Mugi. Next. Next. Yang pertama kita download dulu file RSTM-nya untuk
United Kingdom. Next. Nah, untuk tile ini akan di-download satu persatu sampai mengcover seluruh wilayah Inggris. Nah, file yang sudah di-download, masukkan ke dalam layer yang akan digunakan. Next. Nah, jika sudah masuk akan tampil seperti berikut. Nah, nanti filenya semuanya ini akan di-merge. Next. Next. Ini proses merge-nya. Terus satu persatu filenya dibuat properties, terus dimasukkan ke dalam Hillside. Next. Nah, nanti setelah dalam bentuk Hillside akan tampil seperti ini. Next. Nah, ini tampilan zoom-nya, nanti dibuat profil, terrain profilnya. Next. Nah, ini untuk melihat ketinggiannya, hillside-nya melalui ketinggian. Next. Nah, ini bentuk akhirnya seperti ini. Untuk fase selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ignatia. Ya, untuk V1 step 5 akan dilanjutkan oleh saya, Ignatia. Pertama kita ke plugin dulu, terus kita manage dan install plugin, kita klik. Di sini kita ke yang not installed, terus kita cari Quick OSM, kemudian kita klik dan kita install pluginnya. Kemudian setelah ke install, kita close. Kita ke vector, kemudian kita klik Quick OSM. Nanti akan muncul window seperti ini. Nah, di sini kita akan merubah key dan value-nya. Untuk key yang pertama kita ganti ke amenity, dan untuk yang value-nya kita ubah ke bar. Seperti berikut. Untuk kemudian kita klik tanda plus untuk add. Yang kedua kita ganti or. Terus kita ganti amenity, kemudian untuk value-nya kita ganti pub. Seperti berikut. Kemudian kita ke bawah, untuk yang sebelahnya ada tulisan in, itu kita tulis London. Terus untuk yang kita klik advance, kita uncheck semuanya kecuali note dan points. Kemudian kita run query-nya. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, nanti kita klik kanan, kemudian kita open attribute table. Muncul seperti ini. Bisa kita lihat amenity-nya ada pub dan bar. Kemudian kita klik icon ini, kemudian kita open layer styling panel. Nah, di sini kita pilih categorize, kita pilih amenity, lalu kita classify. Nanti akan muncul seperti berikut ini. Di sini kita export, save features as, seperti ini. Kemudian setelah di-save akan seperti ini. Berikutnya second phase akan dijelaskan oleh teman saya, Pak Vita. Oke, untuk fase 2 akan saya jelaskan. Next. Step 1. Yang pertama di sini kita memilih Gunung Fuji di Jepang, lalu pencet South, maka akan keluar tabel di samping ini, lalu pencet Fuji di bawah placement. Next. Maka akan keluar seperti ini. Lalu pilih dataset, lalu pilih digital elevation, ChemTed 2010. Next. Lalu di sini kita download. Pilih yang 30 RC. Lalu di QGIS, di layer kita add layer, lalu add raster layer. Next. Lalu kita pilih raster, lalu masukkan file yang tadi,
Lalu kita ini langsung keluar file yang tadi di Arts Explorer, dimasukin ke QuickQuiz. Oke, next. Nah, kalau ini udah skalanya dibesarin jadi 1:1 juta. And then next. Lalu kita pilih raster extraction, clip raster by extend. Next. Lalu di sini pilih input layer. Kita masukkan GMTAT MEA 300 yang tadi kita dapat di Earth. Terus di clipping extend kita otomatis. Terus di next. Terus di sini pilih MT Fuji dicek. Terus habis itu pilih Hillstead di raster terrain analysis. Next. Habis itu sama, masukkan MT_Fuji, terus set vektornya 1, azimutnya 315, vertikal angelnya dirubah jam 45. Terus jangan lupa diganti ke MT_Fuji Hillstead. Kan? And then next. Dan hasilnya seperti ini. Terus di checklist dua-duanya, MT_Fuji Hillstead sama MT_Fuji, lalu hasilnya seperti ini untuk Hillsteadnya. Oke, next lagi. Lalu kita pilih kontur, jangan lupa di checklist MT Fuji Hillstead-nya, lalu dimasukkan input layer dan lain-lain, run. Habis itu kita pilih layer open attribute table, lalu keluarlah, pilih elf, kita urutkan dari yang besar ke kecil, lalu di zoom, and then kita pilih MT Fuji contour, lalu di smooth. Jangan lupa seperti biasa dirubah iteration 5, offset 0,25, maksimum 40, terus di run lagi. Kita smooth lagi, jadi smooth. And then tadi jangan lupa di checklist smooth-nya, lalu di export, save featured as. Di download seperti biasa, simpan, next. Dan ini hasilnya dari kontur Gunung Fuji. Oke. Next. Oke, untuk step 2 lanjutkan juga. Di sini yang pertama kita pilih service, terus copy URL yang di tab itu, terus next. Kita open data source manager, terus next, kita pencet new, terus kita isi name itu setup dengan URL yang tadi kita copy sudah, terus oke, pencet oke, terus kita masuk ke WMTS, masuk ke connect, kita connect. Setelah itu pilih yang probabilitas expansion 2030 default. Next. Terus di sini ya ini hasilnya. Habis itu kita identifikasi filter icon toolbar. Habis itu kita pilih properties. Habis itu kita pilih open search sitemap. Dan kita checklist dua-duanya sila seperti ini. Oke, untuk step 3 akan dilanjutkan oleh teman saya Rani Kusumawati. Itu hasil saya dulu dong, aku masuk. Baik, saya akan melanjutkan dari step 3 ini. Next. Nah, sebelumnya kita harus mendownload filenya dulu yang peta India Selatan. Setelah itu kita klik raster. Next. Setelah itu masukkan file gambarnya. Next. Setelah itu masukkan settingannya transformation setting. Next. Hasilnya akan seperti ini, disetting seperti ini. Next. Dan untuk menghasilkan hasil yang baik akan ditambahkan Everest, koordinat Everest. Next. Disetting lagi seperti ini. Next.
Setelah itu masukkan titik koordinatnya. Next. Akan dihasilkan 7 titik koordinat seperti ini. Next. Setelah itu hasilnya akan seperti ini. Next. Itu untuk opacity-nya diubah menjadi 50 untuk menggambarkan hasilnya. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Viandi. Oke, ini lanjutkan untuk step 5-nya. Next. Jadi kita download sesuai yang ada di web. Kemudian next. Kita pilih piramid. Next, Mbak Indi. Ya. Kita pilih piramid, kemudian kita blok semua piramidnya. Kemudian klik OK. Next. Kemudian kita pilih map units. Next. Kemudian kita pilih entitasnya. Next. Kita pilih nama dan kelas. Oke, next. Kemudian kita pilih fitur atributnya. Kita sesuai dengan itu. Next. Dan kita edit untuk jalannya seperti apa. Next. Kemudian ini hasilnya. Next. Ini lebih jelasnya untuk hasilnya. Next. Dan kita buat layer baru dengan entitas nama. Next. Dan ini fitur atributnya kita pilih seperti ini. Next. Kemudian kita blok seperti ini. Next. 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 Oke, kemudian kita centang untuk shape sekitar toolbarnya. Dan next ada add rectangle from extend. Next. Dan kita add to end point. Next. Dan kita pilih untuk pilih bangunannya. Next. Next. Kita warnain untuk bangunannya. Next. Nah, ini untuk dari zoom out-nya seperti ini. Dan ini hasilnya seperti ini. Dilanjutkan ke teman saya. Baik, fase 3 akan saya jelaskan. Next. Step pertama, next. Download terlebih dahulu filenya yang dari 2010 sampai 2021. Next. Setelah itu ada hasilnya, terus download file TSP-nya. Next. Terus masukkan datanya tadi. Next. Setelah itu masukkan datanya tadi di browser. Next. Hasilnya akan seperti ini. Next. Dan hasilnya akan seperti ini tampilannya. Untuk step yang kedua, download filenya populasi dulu dari 2020 dan 2010. Next. Setelah itu drag dari populasi 2010. Next. Itu juga dengan 2020. Next. Itu untuk entity fiturnya. Next. Akan menjadi seperti ini tampilannya. Setelah itu open the layer stylist panel. Next kita akan nyeting warna dari layernya di sini. Begitu juga dengan yang 2020. Next. Setelah itu kita copy samain stylistnya. Next. Next. Oke, hasilnya akan seperti ini. Jika kita tidak centang yang 2020 akan seperti di bawah ini, kalau kita centang akan seperti atas. Setelah itu kita buka raster kalkulator. Nah, di sini kita akan melihat perbandingan
selisih dari 2010 dengan 2020. Next. Next. Ya, prosesnya seperti ini. Next. Setelah itu hasilnya akan seperti ini. Next. Nah, kita akan menyeting dari labelnya sendiri juga warnanya. Next. Settingannya akan seperti ini, dua ini. Nah, hasilnya akan seperti ini. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.